wabarakatuh. Apa kabar Sobat Trouble Nusantara? Ketemu lagi dengan saya Zain di Imbaran BF Channel. Nah, pada video kali ini saya akan berbagi tips mengatasi terucukan yang gacor hanya saat dikerodong saja, tetapi ketika dibuka atau diablak dia cuma diam membisu seribu bahasa. Apa sih penyebabnya dan bagaimana cara mengatasinya supaya burung terucukan mau gacor saat diablak? Dan berikut video pembahasannya. Burung terucukan yang gacor saat dikerodong itu biasanya burung-burung terucukan yang menggunakan terapi full kerodong atau settingan full kerodong. Jadi dia sudah terbiasa dalam kondisi dikerodong. Nah, itu salah satu penyebab ketika burung terucukan dikerodong dia gacor, tapi ketika diablak dia diam. Berdasarkan pengalaman saya dari burung-burung saya sebelumnya, ketika diterapkan settingan full kerodong, ya kebanyakan seperti itu. Jadi ketika dikerodong ya memang benar-benar gacor, bahkan hampir tidak ada jedanya. Tapi ketika diablak dia hanya diam atau bahkan cuman garuda saja. Nah, bagaimana sih solusinya supaya burung tetap gacor walaupun diablak? Yang pertama, hilangkan terapi full kerodong, atau jangan gunakan terapi full kerodong terlebih dahulu. Seperti halnya manusia, burung juga sebenarnya punya rasa bosan, dimana ketika terlalu lama dikerodong dia juga sebenarnya sudah terbiasa dengan kondisi dikerodong. Jadi ketika dibuka dia merasa senang atau bahkan dia seperti girang, jadi hanya banyak gerak atau bahkan banyak garuda. Nah, di sini PR kita, dimana ketika burung kita diablak sebisa mungkin dia juga harus bisa ropel seperti saat dikerodong. Nah, yang pertama yaitu tadi kita lakukan buka kerodong atau ablak selama beberapa minggu sampai burung terbiasa diablak. Jadi jangan kita full kerodong terlebih dahulu. Boleh lah, untuk seminggu pertama mungkin kita buka setengah kerodong dulu aja, jangan full. Ntar kalau sudah dia tetap gacor, setengah kerodong dia tetap gacor, baru kita buka full ablak. Itu biasanya dari pengalaman saya nggak cukup 1 minggu, 1-2 minggu itu baru perkembangan udah mulai kelihatan gacornya. Jadi nggak dibuka langsung gacor, enggak, itu butuh waktu sekitar 1-2 minggu untuk penyesuaian kondisi setelah dia full kerodong ke settingan harian full ablak. Yang kedua yaitu letakkan burung terucukan di tempat keramaian. Nah, cara yang kedua ini cukup efektif karena burung terucukan sebenarnya burung yang suka keramaian, dimana ketika dia mendengar sesuatu yang berisik, entah itu air mengalir atau banyak orang yang ngobrol, dia ikutan gacor. Nah, coba teman-teman taruh di tempat yang sekiranya berisik atau ramai. Biasanya burung terucukan akan segera gacor atau cepat untuk adaptasi daripada burung yang ditaruh di tempat sepi. Karena ketika kita taruh di tempat sepi, biasanya ketika dia melihat kita lewat atau orang lain lewat, dia garuda, bukan ke arah ropel. Tapi ketika ditaruh di tempat yang ramai atau berisik, dia terbiasa, jadi nggak kaget kalau ada orang yang nggak garuda. Tapi karena sudah terbiasa melihat orang banyak, jadi dia nggak kalau menurut orang Jawa sih gumunan. Jadi burung nggak terlalu gumunan gitu. Yang ketiga yaitu letakkan dalam posisi yang tidak saling melihat dengan terucukan yang gacor. Nah, bisa teman-teman misal punya 2 ekor nih, yang satu gacor tapi tetap dalam kondisi dua-duanya dikerodong, gacor dalam kondisi dikerodong. Coba satu dikeluarin,
yang satu di dalam, tetap dalam kondisi dikerodong. Nah, itu biasanya memancing burung yang tidak dikerodong untuk ikut bersaut-sautan dengan burung yang gacor saat dikerodong. Jadi gantian bolehlah. Hari ini atau 2 hari sekali yang dikerodong tetap dikerodong, yang di luar kita ganti 2 hari sekali. Jadi kesannya burung dipaksa untuk tetap bersaut-sautan walaupun kondisi diablak. Tapi itu hanya ketika burung teman punya 2 atau lebih dan salah satunya atau dua-duanya itu gacor. Jadi bisa buat memancing atau merespon burung yang diablak itu untuk menyaut ropelannya. Kalau tidak punya bagaimana Kalau tidak punya, teman-teman bisa memancing burung dengan MP3 atau dengan suara di handphone. Teman-teman bisa cek di beranda saya ada beberapa video-video burung masteran, burung terucukan yang notabene udah gacor dan bisa untuk memasteran atau memancing burung supaya tetap mau ropel kondisi diablak. Yang keempat yaitu sering melakukan pengembunan. Nah, pengembunan ini sangat penting untuk burung terucukan, terutama burung terucukan yang nggak mau ropel saat diablak. Rata-rata burung terucukan ketika diembun dalam kondisi tidak dikerodong ya, itu biasanya ropel, bahkan ropelnya itu bisa dibilang ngedur. Karena burung terucukan yang masih fresh di pagi hari, biasanya dia ketika kena embun atau dengar burung terucukan lain, dia langsung ropel panjang. Bahkan kalau memang karakternya panjang, dia bisa nyampe setengah jam bahkan sampai 1 jam nonstop. Kenapa pengembunan? Karena di saat pengembunan itu burung terucukan cenderung lebih tenang atau santai, jadi dia fokus untuk berkicau. Beda halnya ketika di siang hari atau ya di menjelang siang lah, itu kan biasanya burung udah mulai lelah, jadi dia cuman didis, ngerapiin bulu, walaupun bunyi kadang cuman geriwik keras, jadi seolah-olah bukan ropel ngedur seperti di pagi hari. Teman-teman bisa lakukan pengembunan mulai dari jam 5 pagi. Nah, itu biasanya saya lakukan rutin ya, walaupun kadang nggak saya embunin karena hujan. Jadi ya kita menyesuaikan cuaca aja. Kalau cuaca lagi cerah, lagi nggak hujan, ya bisa kita embuni. Yang kelima yaitu lakukan terapi buka tutup kerodong. Nah, terapi buka tutup kerodong ini sudah pernah saya bahas di video-video sebelumnya, bahwa sangat ampuh untuk melatih burung tetap ropel walaupun dalam kondisi diablak. Bagaimana sih terapi kerodong itu? Saya akan membahasnya sedikit karena sudah pernah saya jelaskan. Jadi intinya terapi buka tutup kerodong itu, kerodong saat malam hari atau sore hari kita kerodong, nanti malam bisa kita buka sekalian mandi malam, kita angin-anginkan sebentar, lanjut kerodong sampai pagi kita embunkan, buka kerodong lagi, setelah jemur mandi dan kasih ulet hongkong atau EF lah saya sebutnya, kita lanjut kerodong lagi, nanti siang kita buka lagi, lanjut kita kerodong lagi, dan sore kita buka lagi. Nah, tapi ada kendala saat melakukan terapi buka tutup kerodong ini, dimana teman-teman banyakkan kan kerja ya siang hari. Jadi ya kalau saya pribadi sih biasanya melakukannya kalau enggak hari Sabtu Minggu saat libur, ya saat senggang lah. Misal kita ada waktu nih, kita masuk malam, siangnya bisa kita lakukan terapi buka tutup kerodong. Jadi tujuan dari buka tutup kerodong ini adalah membiasakan burung terucukan supaya ketika dibuka kerodongnya dia harus ropel. Beda halnya ketika dengan burung yang full diablak atau full dikerodong, biasanya dia tetap gacor saat diablak saja ataupun kebalikannya saat dikerodong saja. Nah, itu dia tadi 5 tips mengatasi burung terucukan yang gacor saat hanya dikerodong saja, versi Baran BF. Nah, mungkin teman-teman ada yang punya pengalaman lain atau tips lain, bisa ditulis di kolom komentar
supaya teman-teman yang lain juga punya masukan atau pengalaman-pengalaman dari teman-teman yang bisa diterapkan dan mungkin itu jauh lebih efektif daripada tips yang saya berikan. Jangan lupa berbagi, karena berbagi itu tidak mengurangi ilmu kita. Dan tetap nomor satu yaitu dari terujukan jadi seduluran, jauhkan ambisi, tetap happy. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.